dan saya tahu beberapa Caniago. Mana Caniago yang punya otak? Mana Caniago yang jadi buzzer? Mana Caniago yang kerjanya marah-marah doang? Rocky Gerung sindir Irma Suryani Caniago dalam acara seminar nasional memperingati 70 tahun wafatnya Kiai Haji Agus Salim di ITB khas Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebelumnya, viral video Ibu Irma Caniago mencaci maki Rocky Gerung di acara ILC yang dipandu oleh Bapak Karni Ilyas. Padahal Rocky Gerung sendiri tidak ada dalam acara tersebut. Momen Ibu Irma Caniago ngomel kepada Rocky Gerung terjadi ketika debat dengan Bapak Said Didu. Mohon maaf Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan, Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Kan itu teman Bapak juga. Ya teman saya, jangan saya dong. Iya sama aja. Apa syarat-syaratnya generasi Z atau milenial itu Bang Uda Rocky, Uda Asri dan Uda Arif bisa memplikasikan karakter dari Agus Salim itu ya, yang membumi gitu. Tadi ada karakternya, diplomasinya, kealimannya, ya, kecerdasannya, diplomasi, buat jok-jok yang menghantam dan sebagainya. Apa yang konkretnya, ya, watak Agus Salim itu bisa diperhatikan, diimplikasikan atau ditiru oleh generasi Z atau milenial. Mungkin dari urutan dari Uda Asri dulu. Tugas generasi adalah lakukan radical break dengan the existing ideas, dengan the existing politics, existing apa aja kan. Kan hanya dengan itu Anda disebut sebagai new kind of generation. Mulailah dengan menapis pikiran. Ini ada teman Caniago. Caniago, dan saya tahu beberapa Caniago di Republik ini. Tapi saya bisa bedakan mana Caniago yang punya otak, mana Caniago yang jadi buzzer, mana Caniago yang kerjanya marah-marah doang. Kan itu kita tapis di situ. Nah, tapisan itu dalam politik kita tapis calon pemimpin, termasuk anak muda. Anak muda kalau mau jadi pemimpin jangan sewa lembaga survei. Ada gunanya walaupun Anda punya uang. Jadi pemimpin itu tapisan pertama bukan elektabilitas, tetapi etikabilitas. Nomor satu. Kalau dia lulus etikabilitas, kita uji lagi intelektualitas. Baru kita izinkan dia diuji elektabilitasnya oleh lembaga survei. Yang sekarang ada lulus elektabilitas, tapi etikabilitasnya tidak ada, apalagi intelektualitas. Jadi coba bikin parameter itu. Tapisan pertama seorang pemimpin adalah etikability, tapisan kedua intellectuality, baru electability. Begitu caranya. Supaya pada satu waktu begitu dia lulus tapisan itu kita katakan, oh anak muda kita, anak mudaku ini adalah seorang leader. Itu beda antara anak muda yang leader dan anak muda yang dealer. Luar biasa ya. Saya mengutip ya Bapak Ibu mengutip apa yang disampaikan Uda Rocky ini nak satu kayak dihujat gitu dia apa hujani oleh quote-quote yang luar biasa ya, bermain kata itu tapi ada maknanya. Baik, dari kata tadi berarti etika itu paling penting untuk anak muda sekarang. Jangan kedepankan elektabilitas, etika, intelektual baru elektabilitas tadi ya. Dan mengenai Caniago tadi Bang Rocky, Uda Rocky, saya juga Caniago gitu. Ya. Iya, jadi cacingnya, tapi masa Asri nanti ini Asril gitu. Saya tambah juga Asri, mudah-mudahan saya stop Asri Caniago juga nanti. Baik, kita masuk kepada dia Caniago karena dia mampu untuk ucapkan diplomasi itu. Dia Caniago, calon yang berani
bernegosiasi, Caniago. Kedua tokoh kita ini saya pengagum program ELC gitu. Karena udah Rocky juga udah sering dulu masalah apa dulu ya, tentang ya tebalan itu luar biasa itu, viral dulu ya, dianggap ini dan sebagainya. Kalau Rocky di mana-mana viral gitu. Baik, kita masuk ke panelis sekarang. Sampai azan ya, kita buka pertanyaan dan tujukan kemana. Ketiganya boleh, ke satu boleh. Ini panelis. Pikirannya ngikutin orang tua. Ngapain? Tadi soal sejarah misalnya. Ya saya tahu. Hanya udah imbong ya. Nggak ingin dielulukan. Negara memberi dia status pahlawan. Jangan sabar. Diberi status pahlawan, lalu kita diminta mengingat-ingat jasa beliau. Seluruh ingatan kita diarahkan untuk mengingat jasa-jasa pahlawan. Para pahlawan nggak ingin dimuliakan atau diingat-ingat. Para pahlawan itu ingin kalian mengingat para pengkhianat. Sejarah yang benar adalah sejarah yang mengingat-ingat para pengkhianat, bukan mengingat-ingat para pahlawan. Supaya kita belajar dari pengkhianatan itu dasarnya. Jadi ibu-ibu yang para guru itu coba bikin reverse logic supaya anak-anak itu mengerti bahwa yang lebih penting diingat adalah para pengkhianat, bukan para pahlawan. Karena pahlawan nggak ingin dapat kemuliaan dari situ. Pertanyaan berikutnya tentang fondasi yang memungkinkan kita berpikir tentang Indonesia, yaitu kata republik, respublika, yang bahkan Tan Malaka sebutkan pertama kali. Nah, ada republik. Kata republik artinya semua urusan harus menghasilkan kesejahteraan pada publik. Itu dasar pikirannya tuh. Jadi sekali lagi lakukan pikiran itu supaya kita tahu bahwa kita menginginkan kembalinya republik. Dengan dasar itu kita percaya bahwa kehidupan publik itu akan dijamin berbasis pada ide pertama, itu common good. Nah itu yang saya kira penting untuk diucapkan hari ini.